Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan coba mereview software hisab astronomis yang dibuat oleh Dewan Hisab dan Ru'yat PP Persatuan Islam. Apa itu yang disebut dengan software hisab astronomis? Hisab astronomis ini merupakan software terkait perhitungan ilmu falak yang berjalan di platform Windows. Jadi kalau dulu kita sudah membuat perhitungan ilmu falak yang berjalan di OS Android, nah sekarang kita membuat software hisab astronomis yang berjalan di platform Windows atau OS Windows. Nah, software hisab astronomis ini mulai dibangun oleh Dewan Hisab dan Ru'yat PP Persatuan Islam pada 18 Februari 2023 dan untuk versi 0.1-nya selesai pada 20 Maret 2023. Nah, pada saat tulisan ini dibuat, hisab astronomis ini sudah mencapai versi 1.1, artinya sudah 11 kali update. Nah, hisab astronomis ini menggunakan algoritma PSOP87D dengan 2425 suku koreksi untuk menghitung posisi matahari serta algoritma ELP MPP02 dengan 35.901 suku koreksi untuk menghitung posisi bulan. Nah, walhasil untuk menghitung posisi matahari dan bulan, hisab astronomis ini menggunakan 38.326 suku koreksi. Sebagai perbandingan, software AccuraTime buatan Muhammad Ode menggunakan 3.786 suku koreksi. Kemudian software WinHisab 2.0 yang digunakan oleh Kemenag yang diduga menggunakan suku koreksi Genius, total suku koreksinya sekitar 377 suku koreksi. Jadi kalau dibandingkan algoritma dan suku koreksi hisab astronomis itu lebih banyak ketimbang software AccuraTime Muhammad Ode, juga ketimbang software WinHisab 2.0 yang digunakan oleh Kemenag saat ini. Nah, untuk diketahui, satu suku koreksi itu adalah satu baris ini. Jadi dari sini sampai selesai, sampai sini, itu adalah satu baris suku koreksi. Ini bayangkan hisab astronomis ini menggunakan 38.000 suku koreksi seperti ini. Jadi sudah sangat banyak sekali suku koreksi yang digunakan oleh hisab atau di dalam hisab astronomis. Karena banyaknya suku koreksi yang digunakan oleh hisab astronomis, maka kalau dibandingkan antara hasil hisab astronomis dengan hasil perhitungan NASA, misalkan dalam perhitungan gerhana matahari, ini nanti bisa dilihat selisihnya itu hanya sekitar 0 sampai 0,2 detik saja. Nah, misalkan di sini ada tabel perbandingan antara hasil hisab astronomis dengan hasil SPNAC NASA. Ini ternyata hasilnya hanya 0 sampai 0,2 detik saja. Ini dibandingkan dengan perhitungan gerhana matahari yang berada di webnya EclipseWise, web yang dibuat oleh Fred Espenak, yang merupakan orang yang menghitung gerhana matahari di webnya NASA. Cuman karena beliau sudah pensiun, maka beliau membuat web tersendiri, yaitu web EclipseWise, untuk menampilkan perhitungan-perhitungan gerhana yang update. Jadi kalau misalkan kita bandingkan antara web EclipseWise kemudian dengan web NASA, ini dalam perhitungan gerhana ini lebih update EclipseWise dibanding dengan web NASA itu sendiri, karena di sini Fred Espenak sudah menggunakan data-data yang baru. Nah, sehingga kita bandingkan hisab astronomis ini dengan perhitungan yang ada di EclipseWise ini. Nah, dari misalkan perhitungan P1 sampai P4, kemudian U1 sampai U4, kemudian C1 dan C2, kalau kita bandingkan itu hasilnya hanya selisih 0 sampai 0,2 detik saja. Jadi kalau dibandingkan atau bisa disebut hisab astronomis ini sudah sangat akurat sekali, karena hasil perhitungannya ini
karena hasil perhitungan hisab astronomis ini mirip dengan perhitungan NASA atau dengan perhitungan Predicts Penak. Ini tampilan awal dari hisab astronomis. Jadi seperti ini tampilan awalnya. Kemudian di sini ada tombol-tombol hisab astronomis. Yang pertama nanti di sini ada tombol data matahari dan bulan secara real time. Kemudian yang kedua ada tombol menu-menu hisab di sini. Kemudian yang ketiga ada tombol pengaturan yang merupakan tombol untuk pengaturan lokasi, pengaturan tanggal, dan pengaturan umum. Kemudian ada tombol di sini tentang, ini memuat tentang hisab astronomis. Dan yang terakhir ada tombol keluar di sini. Kemudian ini adalah menu-menu dari hisab astronomis. Di sini ketika nanti kita klik menu dari menu hisab ini akan muncul menu-menu hisab astronomis dimulai dari waktu sholat, arah kiblat, dan lain-lainnya. Ini ada di sebelah sini. Ini kalau misalkan kita tampilkan semua menu hisab astronomis itu, kalau dibagi ini ada 5 menu utama. Yang pertama menu waktu sholat, kemudian ada menu arah kiblat, kemudian ada menu takwim hijriah, ada menu gerhana, dan ada menu tambahan. Yang pertama misalkan di menu waktu sholat, di sini ada menu perhitungan waktu sholat yang 5 waktu, kemudian ada akhir waktu sholat subuh, ada akhir waktu sholat isya, kemudian ada awal duha, dan ada waktu sholat real time yang disimpan ini nanti di tampilan awal. Kemudian untuk di menu arah kiblat ini nanti ada menu hitung arah kiblat yang nanti hasilnya menghasilkan 3 perhitungan, yaitu perhitungan arah kiblat menurut spherical trigonometry, kemudian menurut ellipsoid, dan menurut Vincenti. Selanjutnya nanti di menu arah kiblat ini ada menu antipoda Ka'bah, yaitu saat matahari tepat berada di bawah Ka'bah yang bisa digunakan sebagai penunjuk arah kiblat. Kemudian ada kiblat harian, yaitu kapan matahari itu melewati garis kiblat, yang ini juga nanti bisa dijadikan pedoman untuk meluruskan arah kiblat. Kemudian ada rusdul kiblat. Ini rusdul kiblatnya adalah rusdul kiblat ketika matahari tepat berada di atas Ka'bah. Ini juga bisa digunakan untuk meluruskan arah kiblat. Kemudian ada rusdul kiblat dengan bulan, yaitu saat bulan tepat berada di atas Ka'bah. Jadi ketika transit bulan tepat di atas Ka'bah, di sini ada perhitungannya. Kemudian ada menu kiblati, ini untuk perhitungan azimut dan bayangan kiblat per menit yang bisa digunakan untuk perhitungan arah kiblat atau pengukuran arah kiblat menggunakan misalkan kiblati, kemudian menggunakan miswala, menggunakan istiwa'ain, dan sebagainya. Ini bisa gunakan menu ini. Kemudian ada menu waktu kiblat yang real time, ini disimpan di awal. Supaya lebih terbayang, kita buka saja di sini hisab astronomis atau software hisab astronomisnya. Nah, ini adalah tampilan dari hisab astronomis versi 1.1. Nah, di sini yang pertama ada menu matahari dan bulan real time atau data matahari dan bulan real time. Kemudian di tombol yang kedua, di tombol hisab, di sini ada menu hisab yang terdiri dari menu hisab waktu sholat, kemudian arah kiblat, kemudian takwim hijriah, lalu data efemeris, kemudian gerhana, fase bulan, kemudian RTS, ini adalah rise, transit, dan set bulan, terbit, kemudian transit dan terbenam bulan, kemudian ada konversi kalender hijriah urfi, kemudian ada konversi Julian day. Jadi ini adalah menu-menu utama yang ada di hisab astronomis. Menu yang pertama di sini ada waktu sholat.
Nah, sebelum mengklik waktu sholat, ini kita atur dulu di sini di pengaturan tanggal. Ini tanggal berapa atau waktu sholat yang akan kita tampilkan. Misalkan kita akan menampilkan waktu sholat dari 1 Maret 2025 sampai 30 Maret 2025. Kemudian nanti kita klik OK, lalu kita keluar. Nah, baru nanti kita klik di sini waktu sholatnya. Nanti di sini akan ditampilkan ini waktu sholat, misalkan untuk Bandung dari tanggal 1 Maret sampai waktu sholat 30 Maret 2025. Itu seperti itu yang pertama. Selanjutnya di sini ada yang kedua, ada menu arah kiblat. Untuk menu arah kiblat yang pertama ada menu hitung arah kiblat. Ketika kita klik di sini nanti dia akan menampilkan perhitungan arah kiblat. Nah, seperti ini ada arah kiblat. Nah, untuk arah kiblatnya di sini ada 3 hasilnya, ada arah kiblat spherical trigonometry, kemudian ada arah kiblat ellipsoid berdasarkan rumus ellipsoid, kemudian ada arah kiblat berdasarkan rumus Vincentri. Di sini tiga-tiganya ditampilkan. Silahkan mau pilih yang mana. Nah, tapi biasanya untuk di Indonesia ini menggunakan arah kiblat spherical trigonometry. Kemudian di arah kiblat ini dihitungkan pula kapan matahari tepat berada di atas Ka'bah. Misalkan di sini ada 2 kali, yaitu 27 Mei 2025, kemudian 15 Juli 2025. Kemudian di sini juga ada antipoda kiblat, artinya matahari tepat berada di bawah Ka'bah. Ini juga bisa digunakan nanti untuk meluruskan arah kiblat. Di sini ada 2 kali, yaitu 13 Januari 2005 dan 29 November 2025. Itu untuk menu arah kiblat yang pertama. Kemudian untuk menu arah kiblat yang kedua, ada kiblat harian. Nah, ini kita bisa mengatur dulu sama seperti di pengaturan waktu sholat. Kita mau menampilkan perhitungan kiblat harian dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, misalkan tadi dari 1 Maret sampai 31 Maret 2025. Nah, kalau sudah diatur di pengaturan ini, pengaturan tanggal, nah maka kita langsung klik saja di sini kiblat harian. Nah, ini dia akan menampilkan dari 1 Maret kiblat hariannya ini sampai di sini 30 Maret 2025. Nah, selanjutnya di menu arah kiblat ini ada menu Rosdul Kiblat. Nah, kita bisa mengecek Rosdul Kiblat atau ketika matahari tepat di atas kiblat dari rentang misalkan 2023 sampai 2025. Nah, di manakah Rosdul Kiblat atau pada tanggal berapa Rosdul Kiblat akan terjadi, dan ini kita bisa klik hitung. Nah, ini hasilnya di tahun 2023. Nah, ini ada 2 kali, 28 dan 28 Mei dan 16 Juli. Kemudian di 2024 itu ada 2 kali, 27 dan 15, 27 Mei dan 15 Juli. Kemudian di tahun 2025 ini ada di tanggal 27 Mei dan 15 Juli. Ini untuk Rosdul Kiblat ketika matahari tepat di atas kiblat atau di atas Ka'bah. Selanjutnya untuk arah kiblat, di sini ada menu Rosdul Kiblat dengan bulani. Ini sama juga, ini adalah perhitungan Rosdul Kiblat, cuman Rosdul Kiblatnya dengan bulan. Jadi bukan dengan matahari. Kalau yang tadi dengan matahari, yang ini adalah dengan bulan, yaitu ketika bulan tepat berada di atas Ka'bah. Ini misalkan kita akan hitung dari rentang 2025 sampai 2026. Kemudian ini kita bisa pilih urutkan berdasarkan tahun atau urutkan berdasarkan selisih yang paling kecil dengan deklinasi. Ini misalkan kita pilih saja dengan urutkan berdasarkan tahun. Kemudian kita hitung. Ini hasilnya
adalah saat bulan transit di atas Ka'bah, ya, atau saat bulan tepat berada di atas Ka'bah ketika bulan itu transit. Nah, ini dari tahun 2025 sampai 2026. Ini bisa kita gunakan untuk meluruskan arah kiblat. Kita tinggal pakai misalkan patok atau misalkan laser untuk lebih akurat lagi. Kita pakai laser kemudian diarahkan ke arah bulan pada jam-jam atau pada tanggal dan jam ini. Nah, ketika tanggal dan jam ini bulan tepat berada di atas Ka'bah. Itu menu yang menu rusdul kiblat dengan bulan. Kemudian yang terakhir di sini ada menu kiblati. Nah, ini menu kiblati ini disediakan untuk pengukuran arah kiblat di lapangan. Misalkan menggunakan kiblati, kemudian menggunakan mizola, menggunakan misalkan teodolit, menggunakan murabba atau istiwa'ain atau yang lainnya. Ini bisa menggunakan data-datanya, kita bisa gunakan menu dari kiblati ini. Misalkan ini di Bandung tanggal 17 Agustus 2025 jam 9. Nah, ini kita akan menghitung mulai dari jam 9.25 dengan interval 1 menit. Nah, misalkan kita hitung. Nah, ini akan menampilkan data bayangan matahari dan azimut matahari, ya, ketika tanggal 17 Agustus 2025 mulai dari jam 9.25 ini sampai sampai jam 19.59. Nah, ini adalah datanya dan ini bisa kita gunakan nanti untuk perhitungan kiblat di lapangan menggunakan alat-alat yang tadi disebut. Nah, ini kemudian bisa ditampilkan secara bulat seperti ini. Kemudian bisa kita tampilkan secara desimal juga. Kemudian bisa juga kita tampilkan dengan seksadesimal juga atau seksagesimal juga seperti ini. Nah, itu menu terakhir di menu arah kiblat di hisab astronomis. Nah, selanjutnya di sini menu yang ketiga itu ada menu takwim hijriyah. Di sini kita bisa menghitung awal-awal bulan hijriyah. Kemudian kita juga bisa menghitung almanak Islam atau membuat almanak Islam untuk tahun kapanpun. Kemudian di sini juga kita bisa menampilkan ilustrasi posisi hilal untuk lokasi tertentu. Nah, misalkan di sini kita akan menghitung awal bulan hijriyah. Nah, cuman nanti kita misalkan mau menghitungnya di Sabang. Nah, ini kita bisa ganti dulu lokasinya. Nah, ini kita bisa ganti lokasinya untuk di Sabang misalkan. Kita klik Sabang. Kemudian oke, lalu ini di Sabang, ini lokasinya sudah berganti menjadi Sabang. Selanjutnya kemudian kita misalkan mau menghitung awal bulan Ramadan 1446 Hijriah di Sabang. Nah, kita pilih ini sesuai lokasi, jadi kita bisa milih untuk perhitungan awal bulan Ramadan ini bisa sesuai lokasi, bisa kita hitung se-Indonesia, bisa kita hitung sebenua Amerika, dan bahkan kita bisa menghitungnya sedunia. Nah, misalkan kita coba dulu untuk yang sesuai lokasi, kita akan hitung awal Ramadan 1446 Hijriah di Sabang. Kita klik hitung. Ini hasilnya. Ini adalah posisi atau data-data hilal di Sabang untuk awal Ramadan 1446 Hijriah. Ini data-datanya terdiri dari kapan matahari kapan istima geosentris terjadi, istima toposentris terjadi,
kemudian kapan matahari terbenam, kemudian kapan bulannya juga terbenam, kemudian kapan atau berapa tinggi bulan geosentrisnya, tinggi bulan yang toposentrisnya, kemudian tinggi bulan yang Mari'inya. Ini semuanya ada, termasuk di sini ada dicantumkan elongasi geosentris dan elongasi toposentris untuk posisi di markas Sabang Indonesia. Kemudian di bawahnya di sini sudah juga disimpulkan untuk di lokasi Sabang 1 Ramadan 1446 Hijriah menurut Imkanur Ru'yat Mabim, ini Sabtu 1 Maret 2025. Kemudian misalkan untuk wujudul hilal juga sama, ini Sabtu 1 Maret 2025. Nah, seperti itu. Untuk awal bulan Ramadan ini kita juga bisa menghitungnya bukan sesuai lokasi tapi se-Indonesia misalkan. Nah, cuma nanti untuk proses perhitungannya lumayan memakan waktu. Kita coba. Ternyata hanya 3 menitan saja lah ya untuk perhitungan awal bulan Ramadan 1446 Hijriah se-Indonesia. Nah, di sini ditampilkan perhitungan awal bulan Ramadan sekitar 523 lokasi dari Sabang sampai Merauke. Nah, kemudian di sini dituliskan elongasi terbesarnya berapa, kemudian di mana, kemudian elongasi terkecilnya di mana ya, dan di berapa, kemudian di mana, kemudian tinggi hilal terbesarnya di mana dan berapa, kemudian tinggi hilal yang terkecilnya berapa, kemudian di mana. Ini juga dijelaskan di sini. Lalu di sini terakhir di sini ada penjelasan atau ada keterangan lokasi yang sudah visible Imkanur Ru'yat Mabim itu di mana saja. Misalkan di sini ada untuk awal Ramadan itu yang sudah masuk kriteria visibilitas hilal Mabim atau Imkanur Ru'yat Mabim itu ada di Banda Aceh, kemudian Calang, kemudian Loknya dan Sabang. Jadi ini bisa kita gunakan untuk memutuskan awal bulan Ramadan ya untuk wilayatul hukmi Indonesia. Jadi kita hitung semua lokasi yang ada di Indonesia, kemudian kita cari apakah di Indonesia sudah ada yang memenuhi Imkanur Ru'yat Mabim atau tidak. Kalau sudah ada yang memenuhi berarti besoknya itu adalah tanggal 1. Nah, berarti ini Jumat 28 Februari 2025. Nah, karena sudah ada yang memenuhi, maka besoknya itu masuk ke tanggal 1 ya. Nah, 28 Februari berarti besoknya adalah tanggal Sabtu tanggal 1 Maret. Nah, berarti 1 Maret 2025 ini secara wilayatul hukmi di Indonesia sudah masuk tanggal 1 Ramadan menurut hisab ya, menurut hisab dengan kriteria Imkanur Ru'yat Mabim. Nah, itu yang pertama. Jadi ini bisa kita gunakan untuk perhitungan se-Indonesia. Nah, ini juga sama seperti yang tadi yang di se-Indonesia, bisa juga kita hitung untuk sebenua Amerika. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk perhitungan sedunia ini. Jadi bisa se-Indonesia, sebenua Amerika, bisa juga sedunia. Seperti ini, kemudian nanti kita klik hitung seperti itu. Maka dia akan menghitung sebenua Amerika atau se-Indonesia. Cuman ya waktunya lumayan ya.
kalau tidak salah untuk yang sedunia ini mencapai sekitar 15 menitan lah untuk menghitung awal bulan sedunia gitu. Nah, selain itu, untuk yang sebenua Amerika ini saya sediakan untuk yang sekarang berpaham KHGT. Jadi penetapan awal bulan, kriteria KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal. Nah, ini bisa menghitung semua lokasi di benua Amerika. Nah, kemudian nanti dilihat apakah sudah ada yang masuk kriteria Imkanur Ru'yat Turki atau belum. Nah, seperti itu. Kemudian di sini di awal bulan Hijriah juga kita bisa membuat peta ya, visibilitas hilal seperti ini. Nah, ini nanti ada garis IR Mabim, Imkanur Ru'yat Mabim, juga ada garis IR Turki, lalu ada garis ketinggian 0 derajat, lalu ada garis gurub jam 00 UT. Sini. Nah, misalkan kita coba gambar untuk peta visibilitas hilal Ramadan 1446 Hijriah. Ini adalah contoh hasil dari peta visibilitas hilal Ramadan 1446 Hijriah yang digenerate di Hisab Astronomis. Yang pertama di sini ada IR Mabims. Nah, ini garisnya adalah yang ini. Nah, ini bisa kita lihat ini mengenai ujung dari Pulau Sumatera. Ini kalau misalkan mau lebih jelas, misalkan, nah ini kita ganti petanya. Di sini ternyata memang sudah masuk kriteria Imkanur Ru'yat Mabim nih di sebelah sini. Artinya secara hisab dengan pemahaman wilayatul hukmi, maka Indonesia itu pada Jumat 28 Februari ini sudah masuk pada maghrib ya, pada maghrib 28 Februari 2025 ini sudah masuk untuk awal bulan baru menurut kriteria Imkanur Ru'yat Mabim. Nah, sehingga besoknya hari Sabtu 1 Maret 2025 ini sudah masuk awal bulan Ramadan. Nah, begitupun bisa kita lihat di sini ada garis kriteria Imkanur Ru'yat Turki. Nah, di sini benua Amerika dan misalkan di sini ada benua Eropa, ini juga sudah masuk kriteria Imkanur Ru'yat Turki. Nah, maka karena sudah masuk kriteria Imkanur Ru'yat Turki sebelum, nah ini ya ada garis 00, nah sebelum jam 00, nah maka dinyatakan sudah masuk awal bulan baru untuk kriteria Imkanur Ru'yat Turki atau KHGT. Maka untuk KHGT pun ditetapkan untuk 1 Ramadan 1446 Hijriah adalah bertepatan dengan Sabtu 1 Maret 2025. Nah, seperti itu. Nah, ini kemudian bisa juga kita simpan, misalkan ini petanya bisa kita simpan. Nah, misalkan kita tulis Ramadan 1446 Hijriah misalkan. Nah, kemudian kita save seperti itu. Kemudian kita bisa lihat nanti hasilnya di sebelah sini. Ini Ramadan. Nah, ini Ramadan 1440. Nah, tadi ya. Nah, ini Ramadan 1446 Hijriah. Nah, seperti ini nanti hasil dari file yang di save-nya itu dalam bentuk PNG atau JPEG seperti itu. Nah, keluar. Nah, menu selanjutnya di takwim Hijriah adalah menu Almanak Islam. Nah, seperti ini. Misalkan di sini kita mau buat Almanak Islam untuk 1447. Kita tinggal ganti tahunnya. Kemudian kita bisa pilih
kriteria hisabnya itu mau kriteria imkan ru'yat mabim, wujudul hilal, atau imkan ru'yat Turki atau KHGT. Misalkan kita pilih dulu ya imkan ru'yat mabim, lalu kita hitung. Nah, ini contoh Almanak Islam 1447 yang dihitung oleh hisab astronomis dengan kriteria hisab imkan ru'yat mabim. Nah, seperti ini hasilnya. Ini langsung 1 tahun ya, dari Muharram sampai Dzulhijjah. Ini pun kriteria hisabnya bisa kita ganti, misalkan menjadi wujudul hilal. Lalu kita hitung seperti itu. Ini ada yang berubah di sebelah sini atau di bawahnya nanti. Atau misalkan kita mau ganti dengan imkan ru'yat Turki juga bisa. Nah, ini ada di sebelah sini ada yang berbeda, berarti di bulan Muharram. Nah, seperti itu. Nah, ini pun sama, bisa kita simpan. Misalkan Almanak 1447 Hijriah. Lalu kita simpan ya. Nah, ini kita bisa lihat hasilnya di sini. Almanak Islam 1447 Hijriah. Ini sudah berhasil dibuat dengan hisab astronomis ya. Ini langsung sudah lama ya untuk membuat yang seperti ini. Dan ini bisa kita gunakan perhitungannya sampai tahun kapanpun. Misalkan mau kita hitung tahun 5000 Hijriah misalkan. Nah, seperti ini. Jadi tidak ada batasnya, ini bisa kita gunakan seumur hidup. Nah, selanjutnya menu dari takwim Hijriah adalah ilustrasi posisi hilal. Di sini ada ilustrasi posisi hilal, misalkan ini untuk di Sabang ketika awal Ramadan. Nah, posisinya seperti ini. Bisa kita arahkan kursornya dan dia akan menampilkan tinggi bulannya berapa, azimutnya berapa, kemudian mataharinya azimut berapa, tingginya berapa. Ini di Sabang. Atau misalkan kita mau ilustrasi posisi hilal di bulan Muharram misalkan. Nah, ini kita bisa langsung saja ganti. Di sini bulannya bulan Muharram. Ini klik dulu ya supaya hilang itu. Kemudian misalkan mau bulan Safar. Atau misalkan kita mau bulan Rabiul Awal. Nah, seperti itu. Nah, untuk datanya juga bisa kita tampilkan di sini. Nah, ini data mataharinya berapa, data bulan berupa altitude, azimut, elongation, dan iluminasi juga bisa ditampilkan di sini. Nah, ini pun sama bisa kita simpan seperti tadi. Nah, itu itulah data atau menu dari takwim Hijriah berupa hisab awal bulan Hijriah dengan petanya, kemudian Almanak Islam, kemudian ilustrasi posisi hilal. Menu yang selanjutnya dalam hisab astronomis itu adalah data ephemeris. Yang pertama ini ada ephemeris 1. Ini ephemeris 1 itu kita bisa menghitung data ephemeris matahari dan bulan, baik nanti secara geosentris ya, yang dengan bujur 0 derajat di GMT, atau nanti kita bisa juga menghitung secara toposentris di lokasi yang sudah kita pilih. Misalkan ini di Sabang. Misalkan kita coba untuk membuat data ephemeris matahari dan bulan pada tanggal 20 April 2023. Nah, ini kita bisa untuk yang geosentris, kemudian waktunya ini berdasarkan dynamical time atau TD. Nah, kemudian kita hitung. Ini adalah data matahari, acuannya geosentris, di lokasinya ini di lokasi bujur 00 atau di Greenwich. Nah, seperti ini. Nah, ini di sini ada
Yang beda di sini saya sediakan GHA atau Greenwich Hour Angle supaya nanti orang yang sudah biasa menghitung dengan Nautical Almanac juga bisa menggunakan data-data ini. Di sini ada, atau kalau kita urut, di sini ada koordinat ekliptika berupa longitude dan latitude, kemudian ada koordinat ekuatorial berupa upper ascension dan declination, kemudian ada koordinat horizon berupa azimut dan altitude gitu. Nah, itu untuk mataharinya dengan menggunakan 2425 suku koreksi yang berasal dari algoritma PSOP 87D. Kemudian misalkan kita mau menghitung bulan pun sama seperti itu, kemudian kita klik ganti objeknya menjadi bulan, kemudian kita hitung. Ini adalah data-data bulan secara geosentris, acuannya di bujur 00 Greenwich. Nah, ini dihitung berdasarkan ELP MPP02 dengan 35.901 suku koreksi. Ini dari jam 00 sampai jam 24. Seperti ini. Nah, selanjutnya bisa juga kita hitung berdasarkan toposentris, artinya ini data bulan dan mataharinya itu dihitung berdasarkan markaz atau berdasarkan lokasinya. Misalkan kita di Sabang, nah maka kita bisa hitung data-data efemeris di Sabang tanggal 20 Maret 2023 jamnya. Nah, ini bisa kita atur-atur, misalkan kita mau hitungnya jam 12 misalkan, dari jam 12. Nah, ini bisa kita hitung. Nah, ini dari jam 12 ini waktu setempat itu. Nah, kemudian dihitung datanya seperti ini. Nah, ini adalah untuk lokasi di Sabang. Misalkan di Sabang jam 12 tanggal 20 bulan 4 2023 jam 12.00 di Sabang itu ketinggiannya adalah 78 derajat tinggi bulannya, kemudian azimutnya 60 derajat. Nah, seperti itu. Nah, selain itu di ephemeris juga disediakan untuk format yang seperti format Kementerian Agama di sini supaya memudahkan bagi orang-orang yang membutuhkan data-data seperti format yang ada di format Kementerian Agama. Ini saya buat yang ephemeris 2. Nah, seperti ini. Nah, misalkan kita mau hitung 1 Januari 2025, nah kita tinggal hitung saja, ini sudah ada. Misalkan tanggal 5 Januari 2025 kita akan hitung. Nah, ini data matahari dan data bulannya untuk tanggal 5 Januari 2025. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada data bulan atau data ephemeris yang real time. Nah, ini data ephemeris real time di Sabang. Misalkan ini jam 17.17 waktu Indonesia Barat atau sama dengan ini jam 4.34 waktu istiwa atau waktu matahari sebenarnya, waktu istiwa yang dihitung dari saat istiwa. Nah, ini data-data mataharinya, ini data-data bulannya, seperti itu. Bisa juga nanti kita ganti menjadi toposentris atau delta T nya kita hilangkan sehingga ini menjadi dynamical time atau menjadi universal time, seperti itu. Itu untuk data ephemeris yang ketiga. Nah, yang keempat di sini kita bisa memasukkan
eh, lokasi apapun ya, atau lokasi dimanapun, tanggal berapapun, pada jam berapapun. Nah, untuk perhitungan data matahari dan bulannya, misalkan ini di Pelabuhan Ratu 24 April 2023 jam 17.51.27. Kemudian kita masukkan rumusnya, ini bisa rumus prediksi yang sudah ada disimpan rumusnya di sini di aplikasi ini atau di software ini. Kemudian bisa juga kita masukkan manual ini delta T-nya, atau bisa juga kita mengabaikan delta T-nya. Ini misalkan kita pakai rumus prediksi, kemudian kita bisa hitung. Nah, seperti ini. Ini lokasinya Pelabuhan Ratu. Nah, tanggalnya itu Kamis 24 April 2023 jam 17.57.27. Delta T-nya sekian. Nah, kemudian di sini dihitungkan mulai dari notasi dan obliquity, kemudian data-data matahari secara lengkap, baik yang geosentris atau toposentris, kemudian data bulan baik yang geosentris atau toposentris. Ini ada atau dihitungkan di sini ya, di bagian ini. Nah, seperti itu. Menu selanjutnya di sini ada menu gerhana. Ada gerhana bulan, gerhana matahari lokal, dan gerhana matahari global. Nah, kita misalkan mau menghitung gerhana matahari, gerhana bulan misalkan di Bandung. Kita ganti dulu di sini lokasinya dengan Bandung. Misalkan ini. Nah, selanjutnya kemudian kita kembali masuk ke menu gerhana. Lalu kita pilih, misalkan kita akan menghitung gerhana bulan. Nah, misalkan di sini kita akan menghitung gerhana bulan tahun 1439 Hijriah. Kita klik, misalkan kita pilih yang ini 28 Juli 2018, kemudian klik hitung. Nah, ini hasilnya. Di sini disebutkan lokasi perhitungannya di mana, kemudian algoritma yang dipakainya apa, kemudian aturan pembesaran bayangannya. Di sini menggunakan aturan pembesaran bayangan Dengen. Kemudian di sini ada Wesselian element untuk gerhana bulan. Nah, kemudian di bawahnya lagi di sini ada kontak-kontak gerhana ditambah dengan azimut dan altitude tiap-tiap fase kontak gerhana atau tiap-tiap kontak gerhana. Terakhir di sini ada keterangan tambahan terkait durasi penumbra, durasi umbra, durasi total kalau ada. Kemudian magnitud penumbra, magnitud umbra, radius penumbra dan radius umbra. Dan di sebelah kanannya di sini ada data-data matahari dan data bulan saat puncak gerhana. Di sini saat puncak gerhana, di sini misalkan asensio rekta mataharinya berapa, asensio rekta bulan berapa, deklinasi bulan dan deklinasi mataharinya berapa, dan lain sebagainya. Ini adalah perhitungan gerhana bulan menggunakan elemen Bessel di hisab astronomis. Selanjutnya di sini setelah gerhana bulan, di sini ada perhitungan gerhana matahari lokal. Karena untuk tiap-tiap lokasi, gerhana matahari itu tiap-tiap lokasi bisa jadi berbeda-beda waktu kontak gerhananya. Kemudian bahkan bisa jadi berbeda-beda jenis gerhananya. Nah, misalkan ini kita akan menghitung gerhana matahari lokal pada 9 Maret 2016 di Bandung. Kita hitung misalkan
Nah, untuk di Bandung pada 9 Maret 2016 ini akan terjadi gerhana matahari sebagian. Jenisnya gerhana matahari sebagian. Nah, sama seperti di gerhana bulan, di sini ada elemen bezel gerhana matahari untuk 9 Maret langsung di-generate dengan hisab astronomis. Kemudian kontak-kontaknya, ini kontak awalnya, kemudian puncaknya dan akhirnya, kontak akhir. Sini langsung dihitung menggunakan hisab astronomis. Nah, misalkan kita mau menghitungnya di lokasi yang berbeda, misalkan di Tanjung Pandan, misalkan Tanjung Pandan di Bangka Belitung. Nah, ini ada Tanjung Pandan. Nah, ini Tanjung Pandan di sini. Kita klik Tanjung Pandan, kemudian oke. Nah, selanjutnya kemudian kita pilih gerhana matahari lokal. Kemudian kita klik, lalu kita klik tanggal yang akan kita hitung gerhananya, 9 Maret 2016. Kemudian kita klik hitung. Nah, ini bisa kita lihat di Tanjung Pandan di Bangka Belitung itu terjadi gerhana 9 Maret. Nah, gerhananya jenisnya bukan sebagian seperti di Bandung, tapi ternyata ini adalah gerhana matahari total. Nah, sehingga ini ada kontak U1, U2, maksimal, U3 dan U4. Di sini lengkap kontaknya. Nah, karena ini adalah gerhana matahari total untuk di Tanjung Pandan, Bangka Belitung. Nah, selain untuk sesuai lokasi, perhitungan ini pun, perhitungan gerhana matahari lokal ini bisa kita gunakan atau kita hitung per provinsi. Misalkan kita mau tahu di Provinsi Aceh itu jenisnya itu jenis gerhana matahari apa, kemudian kontak-kontak untuk tiap lokasi di Provinsi Aceh itu seperti apa atau jam-jam berapa. Nah, maka kita bisa pilih per provinsi, kemudian di sini klik Aceh, lalu kita bisa langsung klik hitung. Dia akan menghitung gerhana matahari 9 Maret 2016 per provinsi, yaitu di Provinsi Aceh. Nah, ini misalkan di Provinsi Aceh, gerhana matahari Rabu 9 Maret 2016. Nah, di sini lokasi-lokasinya, kemudian jenisnya, ternyata semuanya di Aceh itu sebagian. Ya, nah ini obskurasinya berapa persen ketertutupan matahari dengan bulannya, di sini ada. Kemudian kontak-kontaknya ada U1, kemudian maksimal U4. Durasinya juga dicantumkan di sini. Ini untuk per provinsi. Kalau mau misalkan provinsi yang lain, ini kita tinggal pilih saja. Misalkan di sini sudah lengkap provinsinya, tinggal kita pilih saja provinsi mana yang akan kita hitung. Nah, selain itu nanti juga bisa kita hitung se-Indonesia. Jadi kita bisa hitung gerhana matahari lokal ini se-Indonesia. Ini lebih dari 520 kota yang akan dihitung ketika kita pilih perhitungan se-Indonesia. Nah, nanti kita klik hitung sama seperti tadi. Silakan nanti dicoba. Nah, itu menu yang kedua ya dari menu gerhana di hisab astronomis. Sekarang ada juga selain menu gerhana matahari lokal, ada juga menu gerhana matahari global. Kita buka seperti ini. Nah, ini misalkan kita mau hitung yang 1 September 2016. Nah, ini bisa kita hitung gerhana matahari 1 September 2016. Nah, misalkan secara global. Artinya kapan
misalkan bayangan pertama kali menyentuh bumi, kapan dia puncaknya, kemudian kapan meninggalkan permukaan bumi dan lain sebagainya, ini dihitung di sini. Ini hasilnya. Sini ada P1, kemudian U1, kemudian C1, U2 dan lain sebagainya. Ini adalah kontak-kontak gerhananya. Di sini ada nama-nama kontak gerhananya. Nah, ini jamnya dalam dynamical time, kemudian ini dalam UT, seperti itu. Nah, ini adalah gerhana matahari global, sama di sini juga ada Besselian elemennya. Kemudian selain itu bisa juga dihitung gerhana matahari global per menit. Tuh, jadi pergerakan bayangan matahari per menit ya secara global. Pergerakan bayangan bulan maksudnya per menit ya. Yang menyentuh bumi per menit. Nah, ini seperti ini. Nah, misalkan di sini ini kan ada ini batas utara, batas selatan, kemudian batas utara penumbra, batas selatan penumbra, kemudian garis sentralnya. Nah, di sini dicantumkan di sini ya tiap menitnya. Misalkan ini dari menit 7 jam 7.20 gitu ya, jam 7.20 di sini ada koordinatnya berapa gitu, kemudian jam berapa koordinatnya berapa. Nah, ini dicantumkan di sini semuanya per menit ya. Nah, ini juga untuk gerhana matahari global. Ini bisa juga kita buat petanya. Misalkan di sini kita mau buat peta gerhana matahari 1 September 2016, kita klik tombol peta. Kemudian di sini kita langsung saja gambar di sini, gambar petanya. Nah, ini adalah hasilnya. Ini adalah hasilnya dari peta gerhana matahari sentral. Nah, ini ternyata secara global ini gerhana 1 September merupakan gerhana matahari sentral cincin. Jadi pada puncaknya yang ini lintasan puncak gerhananya, ini adalah gerhana matahari cincin di sebelah sini. Kemudian ini ada batas utaranya, di sini ada batas batas selatannya begitu. Nah, ini pun sama, kita bisa simpan seperti ini, kemudian kita kasih nama lalu save seperti biasa. Seperti itu. Menu yang selanjutnya adalah menu fase bulan. Nah, ini misalkan fase bulan di tahun 2025 misalkan. Kita bisa hitung seperti ini. Ada fase new moon, fase first quarter, kemudian ada fase full moon, dan ada last quarter seperti ini. Dan ini bisa kita gunakan untuk menghitung fase-fase bulan kapanpun. Misalkan kita mau hitung tahun 5000 Masehi. Nah, ini kita bisa hitung seperti ini. Jadi ini adalah menu untuk menghitung fase-fase bulan. Ini juga sama, bisa disimpan. Selanjutnya, selain fase bulan, di sini menu selanjutnya adalah RTS bulan. Maksudnya adalah rise, kemudian transit, and set. Ini maksudnya terbit, transit, kemudian terbenam bulan. Nah, ini untuk tanggalnya bisa kita tentukan di pengaturan mau tanggal berapa. Nah, karena tadi kita sudah atur dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 30 Maret, maka di sini yang muncul untuk terbit, transit, dan terbenam bulannya itu muncul dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 30 Maret untuk lokasi di Tanjung Pandan ini. Nah, tadi kita sempat ganti lokasinya menjadi Tanjung Pandan. Kemudian yang selanjutnya di sini ada konversi kalender Hijri Urfi ya, Hijri Urfi ke Masehi.
Nah, ini biasanya digunakan bagi santri-santri untuk ancang-ancang perhitungan ijtima ya, perhitungan ijtima menggunakan pendekatan FIB, fraction elimination bulan terkecil. Ini biasanya ada konversi dulu, misalkan dari tanggal 20 konversi tanggal 29 Ramadan misalkan 1444 Hijriah. Ini untuk ancang-ancang perhitungan satu Syawal. Nah, ini misalkan 29 Ramadan 1444 Hijriah bertepatan dengan 20 April 2023. Nah, ini pun kita bisa gunakan konversi Masehi ke Hijri Urfi. Misalkan 20 April 2023. Ini bertepatan dengan berapa Hijri Urfi atau Hijriah Urfi. Nah, ini bertepatan dengan 29 Ramadan 1444 Hijriah. Nah, seperti itu. Yang terakhir di sini ada menu konversi Julian Day ke Masehi atau Masehi ke Julian Day. Nah, seperti ini misalkan tanggal 23 September 1923 jam 00 ini Julian Day-nya berapa. Nah, ini seperti ini. Julian Day ini adalah hari yang dihitung, hari beserta pecahannya yang dihitung dari tahun minus 1 Januari min 4712 sebelum Masehi begitu. Dan kemudian terus dihitung sampai nanti akhir zaman yang disebut dengan Julian Day. Ini biasanya digunakan oleh para santri ketika menghitung posisi-posisi matahari atau juga posisi-posisi bulan. Ini di awalnya ini mereka menggunakan Julian Day dulu. Atau bisa juga kita sebaliknya, misalkan kita punya Julian Day seperti ini. Nah, kalau dalam Masehi itu jatuhnya pada tanggal berapa dan jam berapa. Nah, ini misalkan dengan Julian Day sekian, ini sama dengan kalau di Masehinya Jumat 17 Agustus 1945 Masehi jam 12.30-40. Nah, itulah menu-menu dari hisab astronomis. Kemudian di sini ada pengaturan. Nah, untuk pengaturan ini, yang pertama tadi pengaturan lokasi kita sudah praktekkan, pengaturan tanggal juga sudah kita praktekkan. Kemudian pada pengaturan ini ada pengaturan umum. Nah, pada pengaturan umum ini kita bisa mengatur, misalkan di sini ketinggian matahari untuk waktu Isya dan waktu subuh. Misalkan kita pilih Kemenag RI, Isyanya adalah minus 18, subuhnya minus 20. Kemudian Persatuan Islam, Isyanya minus 18, subuhnya juga minus 20. Kemudian Nahdlatul Ulama juga sama, Isyanya minus 18, subuhnya minus 20. Lalu di sini ada Muhammadiyah. Nah, kalau Muhammadiyah Isyanya minus 18, kemudian subuhnya minus 18. Atau kita bisa pilih yang lain juga, misalkan di sini ada Egyptian General Authority of Survey. Nah, ini Mesir. Nah, Isyanya adalah minus 19,5, untuk subuhnya adalah minus 17,5. Kemudian di sini ada koreksi tinggi tempat. Nah, untuk di NU ini kan koreksi ketinggian tempat ini dipakai untuk setiap tempat yang memiliki ketinggian. Dimanapun itu diterapkan. Nah, sementara di Persis, di Persatuan Islam, koreksi ketinggian tempat ini hanya digunakan di tempat-tempat tertentu saja seperti gunung, kemudian bukit, atau misalkan gedung pencakar langit. Nah, ini baru nanti digunakan. Nah, kalau digunakan ini boleh diaktifkan seperti ini, maka nanti dia akan menghitung, atau waktu sholat maghribnya akan menghitung koreksi ketinggian tempat. Selanjutnya di sini ada ihtiyat. Nah, di sini ada ihtiyat untuk waktu sholat. Ini bisa kita tambahkan, atau juga nanti ada yang dikurangkan. Seperti ini untuk waktu subuh ini dikurang
2 menit. Ya, untuk akhir subuh ya, untuk akhir subuh ini dikurangkan 2 menit. Nah, atau misalkan di NU ini misalkan untuk waktu zuhur ini ditambahkan 2 menit. Nah, sementara di Persis atau yang lainnya ini biasanya hanya menambahkan 2 menit saja untuk ihtiyat waktu zuhur. Selanjutnya di pengaturan umum di sini juga kita bisa memilih tanggal yang akan ditampilkan di sini di awal. Misalkan di sini ini ada tulisan kriteria IR Mabim. Nah, ini berarti pilihannya pas di pengaturan umum kita pilih IR atau Imkanur Ru'yat Mabim. Kita pun bisa misalkan pilih ini Imkanur Ru'yat Turki misalkan. Nah, kemudian kita oke. Kemudian oke, lalu keluar. Nah, kemudian keluar aplikasi. Nah, kalau sudah keluar aplikasi, nah kemudian kita buka lagi aplikasinya. Nah, di sini kita sudah berubah nih. Nah, sekarang 2 Januari ini sama dengan 2 Rajab 1446 Hijriah menurut kriteria Imkanur Ru'yat Turki ini karena sama ya. Pas tanggal 1 Rajabnya itu adalah 1 Januari baik Imkanur Ru'yat Turki atau Imkanur Ru'yat Mabim. Ini sama sehingga ini hasilnya sama saja seperti itu. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada tombol tentang, ini menjelaskan terkait hisab astronomis di sini. Lebih jelas lagi nanti. Nah, di sini ada linknya. Ini kalau mau download update dari hisab astronomis bisa ke link ini. Jadi masuk saja ke link ini, kemudian nanti download hisab astronomis yang terbaru. Nah, itu saja mungkin yang dapat disampaikan terkait dengan hisab astronomis. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.